Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Devi Suciani, Jeffriani, Sinta Koi Anggareni, Tommy Niatu Maula, dan saya Gandrung Atas akan mempresentasikan mengenai isolasi mikroba. Istilah isolasi mengacu pada pemisahan strain dari populasi campuran mikroba hidup alami seperti yang ada di lingkungan, yaitu air atau flora tanah, makhluk hidup dengan flora kulit, flora mulut atau flora usus, sebagai aturan untuk mengekspos mikroba yang diinginkan. Pengertian isolasinya sendiri yaitu isolasi merupakan proses pemisahan mikroba tertentu dengan kumpulan mikroba-mikroba yang lainnya sehingga didapatkan biakan yang benar-benar murni. Prinsip isolasi ini dapat dilakukan dengan menumbuhkannya dalam media padat. Kemudian sel-sel mikroba akan membentuk koloni sel yang tetap pada tempatnya. Proses isolasi dilakukan pembuatan isolat tunggal dari isolat campuran. Isolat tunggal atau biakan ini merupakan biakan yang berasal dari pembuahan satu sel. Jenis-jenis mikroorganisme dapat berbentuk bakteri, kapal, komir, dan sebagainya. Populasi di lingkungan ini sangat beraneka ragam, sehingga untuk mengisolasi ini diperlukan beberapa tahap penanaman untuk dapat menghasilkan koloni yang tunggal. Koloni tersebut yang akan digunakan untuk penelitian, misalnya untuk isolasi DNA mikroba. Selanjutnya ada metode isolasi mikroba. Metode yang sering digunakan yaitu Schreck Plat karena metode ini lebih menguntungkan jika ditinjau dari sudut ekonomi dan waktu. Ada beberapa teknik dalam metode goresan. Yang pertama goresan T, yang kedua goresan radian, yang ketiga goresan kuadran, dan yang keempat goresan langsung atau zigzag. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi isolasi mikroba. Salah satu faktor yang mempengaruhi isolasi mikroba yaitu suhu. Suhu berperan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Suatu mikroorganisme tidak akan mampu bertahan pada suhu yang tinggi, karena pada suhu yang terlalu tinggi protein dalam selnya akan mudah untuk terdenaturasi. Mikroba juga dikelompokkan berdasarkan suhu pertumbuhannya seperti bakteri sikrofil, bakteri mesofil, bakteri termofil, bakteri hipertermofil. Selanjutnya yaitu ada media yang digunakan pada isolasi mikroba. Media isolasi mikroba dapat dilakukan pada cawan Petri dan tabung reaksi. Nah, prinsip pada metode isolasi pada agar cawan adalah mengencerkan mikroorganisme sehingga dapat diperoleh individu spesies yang dapat dipisahkan dari organisme lainnya. Setiap koloni yang terpisah yang tampak pada cawan tersebut setelah inkubasi berasal dari satu sel tunggal. Terdapat beberapa cara dalam metode isolasi pada agar cawan, yaitu metode gores kuadran dan metode agar cawan tuang. Metode gores kuadran merupakan metode yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan isolasi mikroorganisme di mana setiap koloni berasal dari satu sel. Nah, sedangkan metode agar cawan tuang merupakan metode cawan yang menggunakan medium agar yang dicairkan dan didinginkan pada suhu 500 derajat Celcius yang kemudian dicawankan. Contoh dari hasil isolasi pada salah satu produk minuman Yakult yang dihasilkan melalui proses fermentasi. Mikroba yang ada pada Yakult yaitu Lactobacillus casei. Lactobacillus casei adalah bakteri gram-positif, anaerob, tidak memiliki alat gerak, tidak menghasilkan spora, berbentuk batang, dan menjadi salah satu bakteri yang berperan penting dalam pencernaan.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Holt et al. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.